Aku tidak memukulmu sampai mati. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan ruang pribadi. Ruang ini bisa mengambil sumber daya dunia nyata sesuka hati. Ternyata ini ruang sistem. Sungguh luar biasa. Dengan ruang ini, meski meninggalkan rumah Marquis, aku tetap bisa hidup dengan baik. Nenek tua sialan, kau sudah selesai. HMPH, kalau tidak, aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu betapa hebatnya aku di rumah ini. Aduh, kakiku. Aduh, ini apa sih? Sakit sekali. Aduh, kamu sebaiknya hati-hati. Jangan-jangan ini balasan karena terlalu banyak berbuat jahat. Kamu, tunggu saja aku. Aduh, aku sedang menunggu. Saya pergi ke ruang untuk melihat apa saja barang bagus di dalamnya. Ini adalah ladang roh. Dan ada villa besar. Hehe, pusat perbelanjaan. Ternyata ada pusat perbelanjaan besar. Sungguh sangat perhatian. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Apel datang. Baiklah, sangat baik. Ruang sistem ini benar-benar hebat. Buah-buah di sini bahkan bisa menyembuhkan tubuh. Hei. Astaga, ternyata ada begitu banyak senjata. Jangan bilang zaman kuno. Bahkan jika diberikan kepada saya tidak akan takut meskipun terlempar keluar angkasa. Tapi saya akan segera diusir dari rumah bangsawan. Di tubuh saya hanya ada sedikit uang logam. Jangan bilang untuk menginap di penginapan. Meski makan dengan hemat, paling lama cuma bisa bertahan sebulan. Aduh, tidak bisa. Aku harus cari uang. Kalau begitu, ambil dulu uang yang menjadi hakku. Wah, uang sebanyak ini. Aku sudah melayani nyonya selama bertahun-tahun, tapi belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kenapa gadis itu bisa dapat? Nenek ini. Ini adalah uang perak yang diberikan nenek itu kepada gadis sialan itu. Totalnya 500 tael uang kertas dan 100 tael batangan perak. Sungguh sangat pilih kasih. Semua ini kamu simpan? HMPH. Kalau tidak, bagaimana? Lagi pula gadis sialan itu juga tidak akan hidup lama. Lebih baik untuk diri sendiri. Kalau dia mati, tidak ada yang akan tahu. Begitu banyak uang perak dan batangan emas. Hanya mengandalkan pengalaman kita. Meskipun menabung selama beberapa generasi, juga tidak akan terkumpul sebanyak ini. Tapi istri memang punya caranya. Hei, simpan baik-baik. Jangan sampai ada yang menemukannya. Hei. Aduh. Dasar orang tua usil. Mencuri uangku sebanyak itu. Haha. Berkerut dahi. Tapi ini langit. Sepanjang hidup. Hanya sekejap seperti bunga bulan. Oh, kejutan yang tak terduga. Dan begitu banyak emas. Semua ini adalah kekayaan yang tidak sah. Momoli tidak berani menyimpan di ban, jadi menyembunyikannya diam-diam. Karena ini adalah kekayaan yang tidak sah. Kalau begitu, aku akan menyimpannya untukmu. Tentu saja masih ada ini. Lihat siapa yang bisa mencuri dari siapa. Nyonya tua baik hati, meninggalkan begitu banyak perak untukku. Nyonya tua ini biasanya juga baik padaku. Masuk dulu dan lihat dia. Berapa tahun ini tubuh nyonya tua semakin lemah. Sudah makan buah rohku, kau hanya akan semakin baik.
Aku tadi jelas melihat ada bayangan orang di dalam kamar Nyonya tua. Aku bilang, kamu juga terlalu berhati-hati. Larangan di kediaman Hou sangat ketat. Penjahat itu bahkan berani setengah mati, tak berani menyelinap masuk tengah malam. Untung saja tidak ketahuan. Kalau tidak, sulit dijelaskan. Tugas selesai. Kembali tidur. Sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini. Hehe, kamu dengar tidak? Kamar Nenek Li kemarin malam kemalingan. Katanya pintunya sampai dicopot. Itu karena dia sering mengurangi gaji bulanan kita. Iya. Rumah Hou sebesar ini tidak ada yang hilang. Ada apapun di sana. Pasti ini dilakukan oleh musuh Nyonya Li. Biasanya dia orang yang tajam dan keras. Sampai menyakiti begitu banyak orang. Kalau aku tahu siapa yang mencuri, aku pasti akan berterima kasih padanya. Cepat pergi. Segera ke Nyonya tua untuk melayani. Kalau terlambat, akan dihukum. Membebaskan rakyat dari bahaya. Tante, barang Anda juga dicuri. Aduh, saya sudah siap untuk pergi hari ini. Semalam saya sudah menyimpan semua barang di ruang. Biarlah dicuri. Di sini juga tidak ada barang berharga. Itu bagus. Saya mencuri 1 baozi besar dari dapur untuk Tante. Terima kasih. Nah, separuh untuk masing-masing. Nah, ini simpan baik-baik. Bukankah ini yang saya berikan kepada Nyonya kemarin? Nyonya dan keluarga Hou tidak membutuhkan uang. Silakan ambil saja. Tidak perlu. Kemarin ibu tua secara khusus memberi saya uang. Ini masih cukup. Benar-benar. Kamu lihat. Jika wanita tua itu tidak memberikannya padaku, bagaimana kita bisa punya uang untuk dibelanjakan? Lalu aku akan mengambilnya. Nah, kebetulan saya mendapat surat dari rumah yang meminta uang. Teruskan. Yah, aku masih mengantuk. Nyonya Jiang Manyue memintaku untuk mengusirmu, agar tidak mengotori wilayah Hou Menshan. Nyonya tua itu belum bicara. Tak perlu takut, Nyonya tua itu pasti akan bicara juga. Kalau kita lakukan duluan, Nyonya tua itu malah akan merasa kita sangat teliti dalam bekerja. Asal kalian tidak menyakitiku, aku juga tidak akan menyakiti kalian. Kalau tidak, aku tidak akan segan bertindak keras. Nyonya Jiang Wanyue sudah sangat baik padamu. Kematianmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Hou kami. Nona Jiang telah diusir. Untuk hal-hal kecil seperti ini, tidak perlu dilaporkan lagi. Seharusnya dia dipukuli sampai mati, karena telah melayani ibu selama bertahun-tahun. Pernah menyelamatkan nyawa saya. Saya sudah memberinya kesempatan hidup. Mulai sekarang, orang ini tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Hou. Bagaimana? Oye, apakah sudah menemukan penyusup? Bawahan saya tidak mampu. Orang ini bisa menghindari berbagai jebakan tanpa suara. Pasti orang yang sangat mahir dalam ilmu bela diri. Aneh juga, selain nenek tua itu, tidak ada pencurian di tempat lain di kediaman bangsawan. Oh, maksudmu, seorang yang mahir dalam bela diri, mengambil risiko nyawa untuk menyusup ke kediaman bangsawan, hanya untuk mencuri pintu kamar nenek tua itu. Dengan kemampuanmu, biarkan seorang pencuri membawa pintu rumah, melarikan diri di depan mata kamu, dan masih bisa melakukannya tanpa suara. Kamu pikir aku percaya? Bawahan setia kepada Yang Mulia. Langit dan bumi bisa menjadi saksi. Berikan beberapa hari lagi. Pasti bisa menemukan pencuri itu. Masalah ini kita kesampingkan dulu. Kamu masih punya hal lain yang harus dilakukan. Iya. Uang perak ini cukup baik hati ya, nenek tua kecil. Wah, harum banget Bos, berapa harga kue ini? 2 liang. 2 liang perak. Kenapa kamu nggak pergi rampok?
Nona ini, melihat pakaian yang Anda kenakan, pasti harganya sudah puluhan tael. Sedikit perak ini bukanlah hal sepele bagi Anda. Meskipun Lu Shicheng tidak menyukai, saya tidak pernah mengabaikan pakaian dan perhiasan. Semuanya lebih baik daripada selir-selir keluarga pejabat. Hanya saja, di kota Beijing yang mahal ini, saya mencuri lebih dari 1000 tael perak dari 5 ma. Tidak tahu akan habis berapa lama. Baiklah, beri saya 1 kilogram. Hang. Ayo pergi. Hang. Bos, bos. Nyonya ini, Anda mau beli kain apa? Kami juga jual pakaian jadi di sini. Tidak jadi beli, tidak jadi beli. Kamu lihat, saya punya beberapa set pakaian jadi. Saya hanya memakainya beberapa kali. Masih sangat baru. Apakah kamu mau membeli ini? Di toko ini tidak ada aturan seperti itu. Gini saja, saya akan pergi bertanya kepada pemiliknya. Baik. Cepatlah. Nona kecil ingin menjual pakaian jadi, ya? Lihatlah padamu. Nona, pakaian ini semua barang berkualitas tinggi. Ini asal-usulnya apa? Tenang saja. Asal-usulnya benar-benar jelas. Lihat pakaian ini sangat pas dengan saya. Ini semua biasanya saya yang pakai sendiri. Iya, suamiku sudah meninggal. Karena keluarga saya tidak punya uang. Makanya dijual. Pakaian ini hampir baru semua. Tapi saya hanya bisa memberimu setengah harga. Setengah harga ya sudah setengah harga. Sulaman sutra asap ini 150 tael. Brokadesu ini 20 tael, sutra satin 30 tael. Totalnya berapa semua ini? Semua pakaian ini totalnya 230 tael. Baik, deal. Terima kasih ya. Sip. Aduh, pakaian ini benar bagus. Bagus, bagus. Hehe, hahaha. Hehe. Bunda Jiang, kita bertemu lagi. Ternyata dia pria yang berselingkuh dengan saya. Seharusnya dikatakan, dia sama sekali tidak berhasil menyentuh. Kenyataannya, saya benar-benar beruntung. Aku sudah bersama 2 pria. Reputasiku hancur. Sekarang aku masih jadi juru masak. Oh, itu kamu ya? Katakan, kamu terus mengikuti aku mau apa sih? Hehe. Tentu saja mau denganmu. Istri muda yang cantik sekali. Kasih perawan juga. Ya, pangeran kecil benar-benar menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Hari ini, biar aku kasih kamu merasakan rasa seorang pria. Mau bermain? Ya, aku akan menemanimu bermain. Aku bilang, kamu tidak berpikir bahwa hanya dengan benda besi ini kamu bisa mengalahkanku, kan? Aku sangat takut. Loh, hahaha. Aku masih harus mencari waktu untuk pergi ke tempat terpencil. Buang sampah ini. Siapa? Jiang Ibu, maksud kecil yang mulia yang memberi surat padamu adalah agar kamu kembali ke kantor pendaftaran, meninggalkan ibu kota. Apakah kecil yang mulia tinggal di tepi laut? Apa? Mengurusi urusan orang lain. Aku sekarang adalah orang yang bebas. Aku suka pergi kemana saja aku mau. Apa dia bisa mengatur? Iya, Ibu Jiang. Yang rendah diri dan bodoh itu. Jiang Wanyu yang malu-malu dan tidak bisa bicara saat melihat pria. Lihat apa? Kalau mau menyampaikan apa-apa, cepat katakan. Ibu Jiang, kamu juga tidak ingin urusan nyonya jadi bahan pembicaraan semua orang, kan? Di ibu kota, dalam sehari saja bisa bocor kabar. Nanti pangeran muda pasti akan menindakmu. HMPH. Siapa yang takut padanya? Ada hal lain yang perlu dibicarakan. Tidak, saya pergi dulu. Kembali untuk kalian. Kata tuan kecil. Dalam 3 hari,
Saya akan pergi, HMPH. Tidak benar. Saya seharusnya memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang. Kualitas buah roh di dalam ruang sangat baik. Tapi jika saya menjualnya keluar, itu tidak terlalu mencolok lagi. Barang-barang di villa itu belum pernah dipakai, kan? Pergi lihat-lihat, apakah ada yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Xiao Er bayar tagihannya. Haha. Hahaha. Jin Kiao. Emas asli dan perak murni adalah barang bagus. Benar. Ku mau ambil semua batangan emas ini. Ganti dengan beras dan tepung putih. Simpan dengan baik. Lalu aku cari sebuah rumah kecil di kaki gunung. Mata yang indah. Ahahaha. Nikmat. Di zaman kuno seharusnya tidak ada botol kaca, kan? Tuan, mau titip atau tebus? Pernah dengar tentang botol pembersih giok kaca? Ini pusaka keluarga saya. Kalau bukan karena suami saya berhutang judi, saya nggak akan rela menjualnya. Botol pembersih giok kaca, benar. Lihat, berapa nilainya dalam perak. Botolnya cantik sekali. Modelnya mirip dengan botol pembersih giok lemak domba yang dipegang Dewi Kuan Im. Masih transparan ya? Ini juga saya tidak berani menilai. Silakan tunggu sebentar, Nyonya. Saya akan memanggil pemiliknya. Baik. Untuk meningkatkan kemampuan, saya hanya bisa mengandalkan sedikit energi dari batu giok ini. Apa ini? Botol kaca giok murni. Kenapa ada bau arak? Setelah minum arak seharusnya dicuci. Ini adik di rumah nakal. Menuangkan sedikit arak hasil buatannya sendiri. Cuci saja tidak masalah. Baik. Nyonya, apakah Anda berniat mati bertahan atau hidup bertahan? Mati bertahan saja. Aduh, tidak cukup jelas ya. Nyonya, beri harga saja. Kalau begitu, angka ini saja. Apa, 5.000 tael? Kenapa kamu tidak pergi rebut saja? Yang saya maksud 50 tael loh. 5.000 tael ya 5.000 tael. Sedikit pun tidak boleh kurang. Kalau bukan karena hutang judi di rumah, aku nggak rela jual ini. Kamu jangan kira, aku bawa ke orang lain. 4.000, 4.500 tael. Deal. Wahaha. Sekarang aku sudah jadi wanita kaya. Tuhan, kau benar-benar luar biasa. Tahu kalau hidup di kehidupan sebelumnya terlalu susah. Langsung dibawa ke zaman kuno untuk pensiun. Bakpao daging baru keluar dari kukusan. 5 koin 1 buah. Bakpao daging. Di ruanganku memang tidak ada. Bos, bagaimana cara Anda menjual bakpao ini? 5 koin 1 buah. Tolong bungkus semua itu. Aku mau semuanya. Semua aku ambil, ya.
Total ada 150 bakpao. 750 wenkian. Bu, cepat berikan pelanggan bakpaonya. Baik, Nyonya. Saya akan berikan 1 keranjang lagi. Baik, terima kasih, Tuan. Nih, bakpao Anda sudah selesai. Keranjang ini saya berikan untuk Anda. Oh, terima kasih, Tuan. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jual permen gula gulung. Beli barang kayak gini terlalu lambat. Memotongnya 1 keranjang demi 1 keranjang. Sampai kapan harus dipotong kayak gini? Lebih baik beli kereta kuda saja dulu. Nanti bisa disimpan sekaligus di ruang. Bibi, kamu bilang di episode ini nggak tahu di mana bisa beli kereta kuda. Aduh, jangan sembarangan ngomong, Nona kecil. Kuda bukan barang yang bisa dibeli siapa saja. Kuda hanya dimiliki oleh militer. Harus ada hubungan dulu. Lihat, jangan bilang begitu. Di rumah saya ada seekor kuda tua. Itu dibeli oleh keponakan saya dari keluarga kaya. Beberapa hari lalu istri keponakan saya sakit. Keluarga butuh uang. Makanya sedang bingung mau menjual kudanya. Lihat, bibi kecil itu. Kalau begitu, kuda itu sekarang di mana? Itu masih diikat di sana. Aku akan mengajak Nyonya kecil melihatnya. Keluarga sedang sakit dan sangat butuh uang. Hanya berani memamerkan saja. Mungkin karena kudanya terlalu malas. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan berat. Makanya ingin menjualnya. Tapi memang tidak ada cara lain. Kalau beli keledai, larinya terlalu lambat. Nyonya kecil, apakah Anda suka kuda ini? Kuda ini kelihatan sakit. Kalau saya beli, dalam 2 hari bisa mati. Saya mau minta ke siapa? Kuda ini tidak sakit. Hanya saja uang untuk berobat istri keponakan saya sudah habis. Kuda ini juga kurang makan. Jadi agak kurus. Hei gadis kecil, jangan buru-buru pergi. Ini kuda perang yang sudah pensiun dari medan perang. Masih kuat kok, tapi sehebat apapun, dia sudah seperti kayu tua yang akan lapuk. Kuda tua ini tidak akan hidup lama. Masih saja sakit-sakitan. Aku akan pikir-pikir dulu. Aduh. 50 tael perak. Jadi tidak. Keponakanku membeli dengan harga lebih dari 200 tael. Di tengah jalan orang perantara juga dapat lebih dari 20 tael. 50 tael ya. Kalau kuda ini ada gerobaknya tidak? Ada gerobak di sana. Gerobak ini dibuat sendiri oleh keponakanku. Awalnya untuk menarik orang agar dapat uang. Tapi kemudian tidak dipakai lagi. Memang agak sederhana. Nyonya kecil, jangan dipandang sebelah mata ya. Baiklah, 50 tael ya 50 tael. Aku anggap saja rugi sedikit. Ah, terima kasih Nyonya kecil. Ini surat resmi pembelian kuda dari pemerintah. Silakan terima. Baiklah, silakan lanjutkan urusan Anda. HMPH, lihat kamu hitam legam sekali ya. Nanti aku panggil kamu si hitam ya. Haha. Sepertinya rumput di ruang ini sudah tumbuh menjadi rumput ajaib. Bisa langsung mengembalikan tubuh kuda ini. Si hitam, asalkan kamu patuh. Nanti rumput seperti ini akan selalu ada sebanyak yang kamu mau. Kamu bilang kamu suka aku. Terima kasih ya. Aduh. Aku kira siapa ya? Ternyata itu adalah selir yang diceraikan dari keluarga Hou. Bisa-bisanya dia punya uang untuk makan di restoran. Dia lagi menggoda anak orang mana ya? Kecil sekali. Bahkan membeli banyak ayam panggang. Uangnya pasti dicuri, kan? Kamu ini. Aku baru ingat. Suamiku sudah 2 hari tidak pulang. Jangan-jangan dia digoda olehmu. Ya,
Bilang saja, uang itu milik suamiku, kan? Katakan saja, iya, katakan saja. Luka kamu sudah sembuh. Saat itu, Jiang Wanyu berselingkuh dengan pria lain. Seharusnya dipukul mati saja. Rena telah melayani ibunya selama bertahun-tahun, pernah menyelamatkan nyawa, bisa mengampuni kamu sekali. Dihukum 20 cambukan. diusir dari rumah bangsawan. Saya tidak. Saya difitnah. Saat itu saya melihat dengan sangat jelas. Luka di lehermu sudah sembuh dalam beberapa hari ini. Katakan, apakah uang itu milik suamiku? Aku akan membelikanmu obat yang bagus. Kembalikan uangnya padaku. Eyang Lantua. Kamu pikir aku akan memberitahu bahwa aku minum air dingin dari ruang, jadi tubuhku bisa sembuh seketika. Berikan padaku. Ah, sialan. Aduh, aduh, aduh. Kalau mau membunuhku, yang takut mati cuma kamu. Masih saja menyebarkan hal tentang aku mencuri orang. Yang malu ini saya atau keluarga Hou. Kau kira keluarga Hou akan membiarkanmu begitu saja? Kalau aku jadi kamu, aku akan merendah saja. Semoga di kehidupan berikutnya kau terlahir di keluarga yang baik. Kau harus lihat dengan jelas. Benar-benar Ibu Jiang, aku melihatnya dengan jelas. Ibu Jiang tidak hanya sembuh dari lukanya, tapi juga membuat Nyonya Zeng patah tulang. Oh ya, di sampingnya juga ada seekor kuda yang dibeli. Ah, terima kasih, tuanku. Sialan, orang tua itu, berani-beraninya mengarang cerita tentang keluarga Markis. Kapten, menurutmu Ibu Jiang, benarkah seperti yang dikatakan pelayan tadi? Apakah kita harus melapor kepada Markis? Markis sangat sibuk mengurus urusan negara. Hal kecil seperti ini, kamu mau kena marah. Nanti malam langsung saja. Nenek Li adalah kapten. Tapi, bagaimana Ibu Jiang terluka? Dengan kekuatanku, tidak mungkin sembuh dalam sebulan. Ini baru 3 hari. Sudah selesai, Xiao Hei. Cukup sampai di sini. Malam ini kita bertahan di sini. Siapa? Siapa yang tidak boleh bersuara? Kalau tidak, mati deh. Kalau aku jadi kamu, pasti akan cari cara untuk menghentikan pendarahan dulu. Wah, ternyata sampai keracunan juga. Kasihan banget. Luka yang parah sekali. Segera akan kehilangan darah sampai mati. Jangan banyak omong deh. Cepat jalan dengan kereta. Siapa yang peduli padamu? Kalau aku minta aku pergi. Aku pergi. Kalau begitu aku jadi kehilangan muka. Ah, Segera pergi. Dan di sini juga. pemanah bersiap. Hei, orang di dalam, dengar. Kalian sudah tidak punya jalan keluar. Hei, berisik sekali. Ada uang. Kamu bilang kalau ada uang. Nenekmu hari ini bisa menyelamatkan nyawamu. Omong kosong. Hei, orang di dalam mobil, dengarkan. Aku adalah Kasim kepala istana. Orang ini adalah pembunuh yang menyusup ke istana malam ini. Aku sarankan kalian serahkan dia dengan baik-baik, agar kalian diberi mayat utuh. Ini cukup buat bayar nyawamu. Dengan kecepatan segitu, ini apa barang bagus banget? Kamu siapa? Menyembunyikan buronan kerajaan. Kamu mau membunuh seluruh keluarga mereka ya? Kamu punya alasan juga sih. Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku serahkan orang di dalam ini padamu. Kita jalan masing-masing saja. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Bagaimana? Hehe.
Kamu masih bisa jalan. Kamu pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hei, aku cuma datang untuk pensiun. Sungguh tidak mau membuat masalah. Kenapa harus memaksaku? Kalau begitu, jadi kalian pergi mati saja. Aduh, demi uang segini, kamu pergi mempertaruhkan nyawa. Apa itu sepadan? Orang miskin. Batu energi ini tidak benar. Ini bukan batu energiku. Apakah ini batu energi kuno? Ah, itu sangat bagus. Meskipun sudah menyiapkan banyak batu energi di dalam ruang, tapi aku sama sekali tidak berani menggunakannya. Semua itu adalah cadangan untuk meningkatkan kapasitas. Meskipun meningkatkan kekuatan luar biasa itu penting, tapi cadangan ruang tetap lebih penting. Kalau begitu, nampaknya kamu sekarang tidak akan mati. Aku tetap berharap setelah kamu sadar, kamu bisa bicara baik-baik sama aku. Dari mana asal batu hitam ini sebenarnya? Tapi kamu benar-benar beruntung. Bertemu aku, ya ampun. Lucy Chen, aku agak sial hari ini. Sudahlah, aku sudah terima bayaran diagnosismu. Kali ini aku terpaksa menyelamatkanmu sekali saja. Tidak usah berterima kasih. Aku hanya ingin saat kamu bangun, kau menurut dan bilang padaku, dari mana asal batu hitam emas ini? Baiklah, aku akan membantumu. Oh, bukan. Tidak ada yang bilang Luo Xicheng punya tubuh sebaik ini. Tidak heran aku dulu berusaha mati-matian untuk menikahimu. Tunggu. Tidak benar begitu. Bagaimana saya bisa terpesona oleh kecantikan pada saat seperti ini? Jika tidak segera melakukan operasi, dia sudah pasti mati. Setelah memakan buah ini, kamu yang membungkusnya. Setelah bangun, seharusnya kamu berlutut dan memberi saya 18 kali penghormatan. Tuan, ini darah manusia. Tuan, tolong selamatkan saya. Mengapa ini seorang wanita? Apa yang terjadi di sini? Tuan, saya sangat malang. Saya ditinggalkan oleh keluarga suami. Sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua. Hari ini sangat gelap. Saya berpikir untuk tidur sejenak di sini. Siapa sangka di tengah jalan tiba-tiba mendengar suara pertarungan. Melihat sekelompok prajurit mengejar seorang pria berpakaian hitam. Sangat menakutkan. Saya tidak tahu. Saya takut banget. Saya terus bersembunyi di dalam gerbong, tidak berani keluar. Sampai suara pertarungan hilang. Begitu saya keluar, semua orang sudah pergi. Tuan, perempuan ini berbohong. Kalau dia benar-benar bertemu dengan Tuan Kusu yang mengejar dan membunuh penyusup, bagaimana mungkin dia masih hidup? Ini urusan besar. Penusu pasti tidak akan membiarkan hidupnya. Terima kasih sudah mengingatkan. Sialan Zhao Jianqiang ini tidak punya keahlian. Sehari-hari hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Mengandalkan hubungan keluarga untuk mendapatkan posisi kapten pengawal. Sungguh mengira dirinya hebat. Bawa dia kembali ke penjara dan interogasi dengan keras. Tuan pejabat, saya tidak bersalah. Tuan, tolong ampunilah saya.
Hahaha. Inilah yang disebut dengan kekuatan batin. Apakah harus semistis ini? Saya terburu-buru, tahu bahwa orang-orang kuno memiliki kekuatan batin. Tidak menyangka seaneh ini. Senjata rahasia yang sangat hebat, jika saya bisa mendapatkannya. Jika kedua orang di bawah ini masing-masing memiliki satu, menjatuhkan dinasti juga tinggal menunggu waktu. Siapapun dia harus ditangkap hidup-hidup. Jangan terburu-buru, aku tidak ingin menyakitimu, hanya saja aku sangat menyukai senjatamu. Tentukan harganya. Ini ada yang lebih hebat. Bagaimana? Mau coba? Menghilang. Bagaimana mungkin? Ada orang lagi? Orang yang ada di hadapanku sedikit bermasalah. Aduh. Hanya segini. Xiao Hei. Saat menguji kecepatanmu sudah tiba. Ayo pergi. Apakah tuan di rumahmu masih hidup? Semua cepat periksa lihat. Apakah masih ada yang hidup? Aku terkena. Hehehe. Cepat panggil orang, segera bawa pangeran residen ke tabib kerajaan. Lapor kepada kaisar. Aku akan mengejar pembunuh bayaran itu. Masih datang juga. Ya, Lucy Cheng salah siapa sampai begini. Kau pergi membunuh kaisar. Baiklah, Tuan Shuxing. Gantung diri saja. Kamu merasa umurmu terlalu panjang? Ya, aduh. Kalau terus lari seperti ini juga bukan solusi. Asalkan kamu tertangkap orang, maka masalahku juga selesai, kan? Tuan muda adalah tuan muda kecil. Kapten, aku akan kejar wanita itu. Jangan pergi, orang ini sangat ahli silat. Kalian bukan tandingannya. Dahulukan kirim tuan muda kecil kembali ke kediaman tuan. Pengejar segera tiba. Saya akan kembali dan mengawasi. Apakah Tuan Lei berhasil mengejar rekan si pembunuh? Tidak. Orang itu terlalu cepat. Bagaimana keadaan Pangeran Regen? Terluka parah dan pingsan. Dokter mengatakan ada pendarahan di organ dalam. Kemungkinan dalam bahaya jiwa. Apa? Ilmu silat Raja Pengawas di dinasti Tianqi, termasuk yang terbaik. Sebenarnya seperti apa sih pembunuh bayaran itu? Sudahlah. Lebih baik segera cari tahu keberadaan pembunuh bayaran itu. Setelah membunuh Jenderal Su dan banyak penjaga istana lainnya, pembunuh ini pasti tidak akan selamat dari hukuman. Tuan Li, apakah Anda tahu kira-kira ke arah mana pembunuh itu melarikan diri? Mungkin sebaiknya dia lari ke sana. Kakak si Chen, dengar-dengar kamu diculik oleh pencuri wanita dan dimanfaatkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu benar-benar dipaksa oleh angin kencang itu. Bawahan ini salah. Bawahan tidak seharusnya mabuk. Cepat beritahu tabib Ouyang tentang hal ini.
Pulang dan potong rambut sendiri, ya. Hei, jangan terlalu bersemangat. Dengar-dengar kamu terluka parah. Aku sampai kelelahan menggeber 2 kuda. Baru saja dari Guyao, menempuh ribuan mil. Bising. Biarkan aku lihat lukamu. Ini pakai cara menjahit pakaian, menjahit luka. Aku dari Guyao, berjalan di dunia ini selama bertahun-tahun, tak pernah melihat yang seperti ini. Seni luar biasa. Aduh, Mengerikan. Sungguh mengerikan. Saudaraku kematian, cepat katakan padaku, siapa yang menjahit lukamu ini? Orang ini memiliki keahlian medis yang luar biasa. Aku ingin menjadi muridnya. Kau tidak ingin hidup lagi, ya? haha. Itu apa ya? Aku mohon padamu. Katakan padaku, Tabib Ouyang, tolong periksa luka tuanku dulu. Kamu terkena racun Ruan Chinsan. Juga pukulan Hua Guzang, tenaga dalam dan ilmu beladirmu, butuh berbulan-bulan untuk pulih. Tapi ini sangat aneh, tubuhmu sangat lemah, seperti baru saja meminum penawar setelah terkena racun. Benar. Tuan Hou 3 hari lalu menyusup ke istana dan terkena racun ular dari barat. Ular dari barat. Racun ular dari barat apa maksudnya? Meskipun nadi lemah, tapi sangat stabil, tidak ada sisa racun sama sekali. Kamu yakin itu racun ular dari barat? Tentu saja. Itu racun mematikan yang tidak ada penawarnya. Itu juga dilakukan oleh wanita itu. Pelit. Saudara keempat. Apa kita bukan saudara? Menjadi saudara. Bukankah seharusnya kita berbagi kebahagiaan, menanggung kesulitan bersama, dua sisi pedang yang sama? Sekarang bukan hanya kamu, bahkan aku juga mencari wanita itu, bahkan Kaisar pun mengeluarkan perintah kejar, dengan hadiah 10.000 tael emas. Dia tidak hanya mengambil keuntungan darimu, Tapi juga tidur dengan kaisar. dia membunuh Jenderal Su, dan lebih dari selusin ahli dalam istana. Bahkan Pangeran Regensi pun terkena senjata rahasianya. Sampai saat ini masih dalam keadaan koma. Penguasa Su adalah ahli besar di dalam istana. Teknik tangannya yang bisa menghancurkan tulang tak tertandingi. Dan ada Pangeran Regen. Dia adalah ahli bela diri yang membunuh tanpa berkedip. Katakan padaku. Dia terluka oleh senjata rahasia. Lalu apa yang kamu katakan tentang barang yang ingin diambil dari istana? Biarkan dia mengambilnya. Jangan bergerak. Aku hanya seorang gadis berusia belasan tahun. Keahlian medis yang luar biasa, ilmu silat yang sangat mendalam. Selain itu, ada juga senjata rahasia yang sangat hebat. Tak peduli di negara mana mereka berada, mereka tetap merupakan orang-orang kelas atas. Tak akan keluar dari persembunyiannya dengan mudah. Mungkinkah dia dikirim oleh musuh? Tidak menutup kemungkinan itu. Jadi, apakah kamu masih ingin menjadikannya guru? Tentu saja, aku ingin. Saudara Maut, kau lihat ini benda apa? Sundan.
Ini bukan hasil usaha seumur hidup dari mantan pemimpin Dr. Gu, yang diracik sebelum meninggal. Hanya ada satu di dunia ini. Katakan, apa yang kau ingin tukar? Saudara Sisan, aku lihat wanita itu juga cukup menyukaimu. Kalau tidak bisa, kita tidak usah menjual penampilan. Orang terhormat bicara, tidak bertindak kasar. Kalau tidak mau ya tidak mau. Jangan pukul aku dong. HMPH. Pergi sana, apa-apaan sih? Aku ini menukar pil penyelamat nyawa denganmu. Kalau saja kau mau sedikit menggoda. Ah. Sekelompok energi yang tidak berguna, saat ini melarikan diri tepat di depan matamu. Aku butuh kalian untuk apa? Masih terdiam apa lagi? Pergi selidiki, siapa yang mencuri batu kristal hitam? Aku ingin melihat orangnya jika masih hidup, dan melihat mayatnya jika sudah mati. Begitu banyak pengawal di istana. Aku tidak percaya mayat bisa menghilang begitu saja. Aku beri kalian waktu 3 hari. Jika tidak menemukan Pangeran Su, kalian semua pergi mati saja. Ah, Tuan. Apa yang terjadi? Pencurinya sangat licik. Ada kerjasama dari dalam dan luar. Tidak ada yang tersisa. Oh, masih ada yang membantu. Itu adalah pembunuhnya, mencuri harta kerajaan, namun sudah terluka oleh ular berbisa dari barat. Diperkirakan sekarang sudah meninggal. Yang paling penting adalah orang yang mengantar itu. Para pemanah yang mengejar di malam hari semuanya hilang. Hidup tak terlihat orangnya, mati tak terlihat mayatnya. Tuan Hou, pasukan kami juga mengikuti jejak roda kereta itu. Tapi jejak itu hilang di tengah jalan, tunggu sebentar. Tunggu, ini apa? Seseorang, tebang pohon ini untukku. Gali dari sini untukku. Mesiu. Bagaimana bisa ada mesiu yang begitu kuat? Meriam merah untuk medan perang, berat dan canggung. Ini tidak mungkin. Tuan Hou menemukan ini di celah pohon. Ini apa ya? Terlihat seperti. Tapi juga tidak seperti itu. Lukisan ini memang adalah lukisan pencuri itu. Tengah malam ada pengejar, dari jauh terlihat sosoknya. Konon orang ini tinggi dan gagah, wajah penuh janggut lebat, kuat luar biasa. Jauh sekali. Ini maksudnya apa sih? Apakah surat pencarian dan gambar ini masih dipasang, Tuan? Dipasang di seluruh jalan dan gang. Di semua kota besar juga harus dipasang. Aku harus membuat pencuri itu sulit melarikan diri. Ah, Tuan muda. King Feng, kirim beberapa pengawal rahasia dari istana. Ikuti jejak roda kereta yang hilang ke pegunungan di dekatnya. Kirim lebih banyak orang. Jangan sampai petugas kerajaan menemukannya. Ya. Bagaimana kondisi luka raja pengawasan Ouyang? Punggungnya penuh darah dan daging terluka parah. Banyak bagian tubuhnya terbakar. Ada perdarahan ringan di dalam organ-organ vital. Bahaya. Tapi masih bisa diselamatkan. Orang sepertinya memiliki kekuatan dalam yang kuat. Kemauan yang kuat. Harusnya bisa sembuh.
tapi pasti akan meninggalkan bekas luka atau dampak jangka panjang. Selain itu, ditemukan juga ular racun dari Miaojiang di tubuh Raja Pengawas. Racun ini telah bersembunyi di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun, sudah terhubung dengan jantungnya. Oh, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Saya dan Raja Pengawas adalah pejabat penting di istana yang saling membatasi kekuasaan satu sama lain. Kaisar tua memainkan kartu yang bagus. Dengan keberadaan kami berdua yang saling membatasi, kedudukan sang pangeran kecil di tahta bisa tetap stabil. Bisakah kamu mengeluarkan ulat racun dari tubuhnya? Jika guru saya ada di sini, saya yakin 9 dari 10. Kalau saya, 6 dari 10. Oh benar. Apakah kamu sudah menemukan guru wanita yang aku minta cari terakhir kali? Belum. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Masih ingat waktu dulu kamu cukup keren, ayo kita pergi. Matamu sangat familiar. Sepertinya pernah aku lihat di mana. Di mana? Tuan Pangeran, ini adalah air asam yang dibuat langsung oleh Nyonya Tua untukmu. Menyejukkan dan menyegarkan. Sehatkah tubuh Nyonya Tua akhir-akhir ini? Menurut Tuan Pangeran, tubuh Nyonya Tua akhir-akhir ini sangat sehat. Dan penyakit lama juga tidak kambuh lagi. Sakit kepala juga sudah sembuh. Silakan letakkan di sana. Iya. Keluar. Ah iya. Orang di lukisan ini, kenapa terasa agak familiar? Kenapa terasa agak familiar? Agak mirip Jiang Yining. Bagaimana? Apakah kamu bertemu dengan Pangeran Hou? Apa yang dia katakan padamu? Apakah dia sangat lembut? Apakah dia tersenyum padamu? Sekelompok pengagum, urusan Tuan Pangeran, bisakah kalian menanyakan? Pergilah lakukan apa yang harus dilakukan. Hai, Tuan Pejabat, ini siapa? Perintah buru-buru dari pemerintah, ini adalah pencuri besar di Xiangyang. Siapa yang menangkapnya akan diberi hadiah 10.000 yuan, 1.000 liang emas. Ya Tuhan, apa sebenarnya perampok ini ternyata sangat berharga. Tuhan yang baik, 1.000 liang emas jika bisa sampai ke tanganku, betapa baiknya. Hahaha, dengan kepalamu yang bodoh ini, takutnya jika emas itu jatuh menimpamu, kamu tidak akan punya nyawa untuk mengambilnya. Seribu liang emas. Seandainya aku bisa keluar dan menemukannya, itu akan sangat baik. Batangan emas yang benar-benar berharga dan bisa dipindahkan. Tapi kembali lagi, sudah berlalu begitu banyak hari. Tidak ada satupun kabar tentang ini. Kudaku juga belum keluar dari ibu kota. Begitu besar urusannya. Harta di kota baru memang bagus. Hanya ada satu kebenaran. Menurut saya, dia yang bersalah. Tak mampu menandingi. Aku kalah telak. Baiklah, tidak perlu antri lagi. Para wanita bisa pergi dulu. Terima kasih, Tuan. Akhirnya ada tempat baru untuk beristirahat. Kota ini terlihat tidak kalah makmurnya dibanding ibu kota. Seharusnya ada banyak persediaan. Hei. Nona ini, apa obat yang ingin Anda beli? Saya ingin ginseng dan lingsi itu. Juga tanaman obat lain yang bisa menghentikan pendarahan. Tolong tunjukkan kepada saya. Lebih baik yang segar. Nona, kami di sini semua tanaman obat yang sudah diproses dan dikeringkan. Jangan khawatir, setiap tanaman obat dijamin sempurna khasiatnya. Tanah hitam di ruang ini memiliki efek seperti kayu mati yang bersemi kembali. Bahkan jerami pun bisa berubah menjadi segar. Dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Rumput obat yang berumur muda, begitu dipindahkan ke ruang. Dalam 3 hari akan tumbuh seperti obat tua berumur 10 tahun. Baiklah, setiap jenis rumput obat kalian beri aku 1 tanaman. Ingat ya,
Aku hanya mau yang berumur muda. Nona, di apotek kami banyak sekali jenis rumput obat. Ada ratusan macam. Loh, kamu yakin semuanya mau? Iya, benar. Tapi kamu cukup beri aku yang utuh saja, yang lengkap batangnya. Saya tidak butuh yang dipotong seperti ini. Baiklah. Ada 23 kendaraan. Tidak perlu mencarinya lagi. Tolong bantu saya angkut semua ramuan ini ke dalam mobil saya. Bagaimana dengan Tuan Hou? Pengawal Tuan Hou melaporkan, gunung di sekitar pinggiran kota sudah digeledah. Para pencuri memiliki kemampuan yang sangat kuat, tidak meninggalkan jejak apapun. Seorang pencuri wanita benar-benar bisa melarikan diri. Terus selidiki. Saya tidak percaya. Seseorang bisa menghilang begitu saja. Periksa sesuai dengan gambar ini. Kereta kuda hitam seperti itu. Dan mata pencuri wanita itu, keduanya harus ada. Ini tuan muda. Kuda dan gerbong sering terlihat, tapi wanita yang mengendarai kereta kuda jarang ditemui. Ngomong-ngomong, beri perintah. Lakukan pemeriksaan ketat terhadap orang yang masuk dan keluar kota. Jalan kediaman Louis. Semua harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kota-kota di sekitar. Orang yang tidak memiliki kedua hal ini, semua dicurigai. Itu adalah yang mulia. Raja Perwalian menyukainya. HMPH, seharusnya aku tahu dia tidak akan mati dengan mudah. Lanjutkan pengawasan. Tentu. Orang-orang, di cuaca panas seperti ini, kenapa belum ada es? Kakak sepupu. Ada apa denganmu? Digigit anjing. Katanya baru-baru ini mencarikan dokter untuk bibi tua saya. Belakangan ini saya sangat sibuk, belum sempat mengucapkan salam kepada ibu. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Seharusnya tidak seperti ini. Apa sebenarnya penyebabnya? Apa yang terjadi dengan ibu saya? Bibi saya baik-baik saja. Hanya saja sangat aneh. Bibi saya sudah lama menderita GUD. Bahkan jika guruku datang, hanya bisa memberimu obat penahan rasa sakit sementara. Jadi, tolong lihat mataku. Selama waktu ini, benar-benar tidak mencari dokter lain untuk merawat nenekku. Dulu yang merawat ibuku adalah Jiang Wanyu. Tapi sejak Jiang Wanyu pergi 3 hari yang lalu, aku tidak memanggil dokter lain. Nenekku juga hanya pergi ke toko obat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tidak ada hal lain. Kalau kamu cari dokter lain, harus bilang ke aku mau jadi muridnya. Kalau gurumu tahu di alam sana, pasti dia kesal banget sama kamu. Bukankah kamu beberapa hari lalu bilang, mau jadi murid pencuri wanita itu? Kenapa 2 hari ini mau ganti guru lagi? Enggak, aku mau jadi murid keduanya. Kamu mau kemana? Bibi saya baik-baik saja. Dia sudah sembuh dari asam urat dan penyakit kakinya. Jadi saya penasaran. Aduh, cepat lihat ini. Apa ini? Bersihkan jalan, bersihkan jalan. Huang Fu Batong, minggir. Perampok wanita bertopeng ini, siapapun yang menangkap atau melihatnya, laporkan ke pihak berwenang. Hadiah 10.000 tael. Kalau begitu, kau maju saja. Wanita ini melakukan kesalahan apa ya? Bisa dapat hadiah sebanyak itu. Aduh. Jangan-jangan dia selir yang kabur dari keluarga pejabat tinggi. Omong kosong, selir mana ada nilai sebanyak itu? Mungkin selir kesayangan Tuan Guan yang lari bersama orang lain. Ini masalah harga diri pria. Atau mungkin putri keluarga Guan, melihat pelayan yang memberi makan kuda. Anak haram itu tidak setuju untuk kabur. Iya, pasti seperti itu. Di dalam naskah juga ditulis begitu.
Kalian sudah dengar belum? Keluarga itu sudah pindah dari rumahnya. Mereka sudah mengosongkan rumah. Apakah semua makanan di kota sudah diangkut? Apa dia membeli begitu banyak makanan? Sepertinya di rumah tidak akan habis seumur hidupnya. Yang penting kita hanya melihat truk gandum mengantar gandum. Tapi tidak melihat gandum itu diangkut keluar. Iya, aku juga tidak melihatnya. Seharusnya dengan sebanyak itu gandum, kalau diangkut keluar malam hari, pasti ada keributan yang cukup besar. Aku ingat sekarang, wanita itu selalu menutupi wajahnya dengan sapu tangan saat keluar rumah. Lembut dan rapuh, tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Apakah itu mata-mata musuh? Dewa yang ada di gambar itu, jangan-jangan dia, tidak mungkin. Mana ada orang yang kabur dengan terang-terangan seperti itu? Lagi pula, di rumahnya hanya ada 2 anak kecil. Mana ada pria di sana? Sepertinya bukan wanita itu. Tidak ada orang yang bodoh sampai mau ditangkap. Apalagi di siang bolong seperti ini. Begitu terang-terangan berkeliaran di jalan, berjalan. Lihatlah, kenapa gadis di lukisan itu sangat mirip dia ya? Memang benar. Seperti orang yang mencari wanita ini dapat hadiah 10.000 tael. Penampilannya cukup cantik. Tak tahu dia melakukan kejahatan apa. Orang di lukisan ini kenapa sama dengan aku? Bahkan gaya pakaiannya juga sama. Sama persis dengan saya. Apa mungkin? Jangan-jangan itu dia. Selesai. Apakah tujuan saya sekarang terlalu jelas? Terungkap. Sepertinya rencana di bawah tidak bisa terlalu mencolok. Berani. Untung kereta sudah disimpan di ruang. Sekarang saya begini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan wanita bertopeng di gambar itu. Sama sekali tidak ada kaitannya. Aduh. Cepat pergi. Jangan mengganggu tugas. Aduh, sudah menempuh 10.800 mil. Akhirnya sampai di perbatasan Yan'an. Aku ingat itu kampung halaman pemilik asli. Sepertinya di desa Jiang Dian'an. Desa Jiang ini jaraknya dari ibu kota sekitar 10.800 mil. Ya, jadi pasti tidak ada surat perintah penangkapan. Nanti aku akan membeli sebuah rumah kecil di desa Jiang. Aku bisa memulai hidup pensiunku. Pramugari, berikan aku 1 buah pir Qiuyu untuk dicoba. Qiu Yanlin, ini apel, pisang, pir, semua sudah habis. Tidak benar, masuk ke ruang. Semua sudah habis. Tidak benar, masuk ke ruang. Kenapa saya tidak bisa masuk ke ruang ini? Saya baru 1 minggu. Saya tidak masuk ke ruang untuk memeriksa. Jangan-jangan saya sudah menghabiskan semua energi. Ruang ini otomatis terkurung, kan? Jangan. Tidak benar. Belakangan ini saya tidak banyak menggunakan buah ruang. Dan buah roh di ruang saya sudah matang. Dia juga tidak mungkin menghabiskan energi. Jadi, satu-satunya pilihan adalah untuk meningkatkan. Di mana buah spiritualku? Aku punya kebun buah spiritual yang begitu besar. Sumber daya ruanganku di mana?
Wow, ruang ini jadi begitu besar. Dulu kebun spiritualku sebesar ini. Ternyata hanya sebesar ini saja. Ruang ini lebih dari 10 kali lipat lebih besar. Ini lebih besar daripada pusat perbelanjaan di sini. Ah, uangku di mana? Uangku di mana? Ah, uangku. Semuanya hilang. Masih ada batu energi yang dulu aku simpan saat memulai usaha. Semua hilang. Burung merak di langit. Kalau kamu mau naik level, naiklah. Kamu pakai uangku. Kamu menggunakan batu energi saya. Lupakan. Yang paling penting sekarang adalah mencari uang, mencari uang. Bola kaca itu. Tidak benar. Bola kristal berwarna-warni yang ajaib. Kemarin, sebuah botol bir biasa terjual 5.000 tael. Yang ini lebih rumit pengerjaannya. Halus dan berwarna ya. Kalau begitu saya harus menjual 5 juta tael. Nona, silakan masuk. Oh, Nona ini, apakah ini untuk gadai atau untuk menebus? Bos, saya di sini punya sebuah mutiara kaca berwarna-warni yang diwariskan. Saya belum pernah mendengar tentang itu. Bisakah saya melihatnya lebih dekat? Kalau begitu, perhatikan baik-baik ya. Benda ini sangat berharga. Anda harus berhati-hati dalam bertindak. Manik kaca yang begitu bening seperti ini. Bolehkah saya bertanya, Nona, dari mana asal manik ini? Ini adalah warisan dari leluhur saya. Dulu sekali. Ibuku memberikannya sebagai mahar, tapi sekarang. Tidak usah bicara lagi. Hei Nona, menurut yang saya tahu, manik-manik kaca yang begitu jernih dan kerajinan yang sangat halus. Sepanjang dinasti Tianqi belum pernah terdengar sebelumnya. Tentu saja, ini adalah warisan dari leluhur saya. Saya bilang sama kamu, leluhur saya dulu sangat berjasa dalam peperangan. Kenapa kamu banyak tanya? Sebenarnya berapa banyak? Nona, Anda ingin berapa banyak? Tuan yang berpengalaman, Anda pasti tahu banyak. Silakan lihat saja. Nona, bagaimana dengan angka ini? Hanya 10.000 tael. 1.000 tael. Apa saya terlihat bodoh? Sebelumnya, botol bir saja terjual 5.000 tael. Kaca ini, baik dari bahan, warna, maupun kerajinannya, jauh lebih berkualitas daripada botol bir. 10.000 tael pun rasanya kurang. Ayo, Nona, jangan pergi. Kita bicara baik-baik saja. Katakan saja berapa harganya. Kalau begitu, aku jual dengan harga 10.000 tael. Anggap saja ini sebagai pertemanan. Kalau Nona berasal dari kota kaya seperti Beijing, 10.000 tael memang tidak banyak. Tapi aku ini di kota kecil perbatasan. 10.000 tael ini, meskipun aku jual pegadaian ini, dia juga tidak seharga uang ini. 10.000 tael memang tidak banyak, tapi aku ini di kota kecil perbatasan. 10.000 tael ini, meskipun aku jual pegadaian ini, dia juga tidak seharga uang ini. Apa? Kamu juga ada benarnya. Kalau begitu kamu pikir saja, ini adalah harta warisan keluargaku. Kalau bukan karena aku butuh uang untuk berobat di sini, pasti aku sudah menjualnya di kota besar. Lagi pula, nenek moyangku sudah berkata, bola kaca berwarna-warni ini hanya ada satu di dunia. Satu-satunya, Tuan, jangan sekali-kali menipuku.
Nona, mari kita diskon 5.000 tael. Akan kuberikan harga yang lebih murah lagi. Aku mau rugi sedikit, 8.000. Kalau kamu memang tidak mau beli, aku benar-benar tidak akan jual. Baiklah, deal. Akhirnya sampai juga. Desa Jiang. Menurut ingatan pemilik asli, sepertinya dia sudah dijual neneknya ke rumah bordil sejak usia 3 tahun. Setelah itu dia dijual ke kediaman Hou. Selain neneknya yang terlihat garang, sebenarnya orang tua dan kakaknya seharusnya cukup baik. Sayangnya dia orangnya jujur dan polos, penakut dan lemah. Urusan besar kecil di rumah semuanya diputuskan oleh nenek. Sudahlah. Nanti kalau tidak bisa akur, bagaimana bisa akur? Nona, kamu cari siapa? Atau kerabat siapa? Jangan takut, aku memang orang dari desa Jiang. Ayahku adalah kepala desa Jiang ini. Aku kenal semua orang. Kamu dari keluarga mana? Namaku Jiang Wan. Jiang Sanya. Ayahku dipanggil Dahi. Oh, kamu dari keluarga Dahe ya? Bukankah nenekmu menjualmu ke panti pijat? Lihat mulut paman ini, jangan peduli ya. Tak apa-apa. Sebenarnya, begitu hari aku dijual, aku langsung dibeli orang dan jadi pelayan. Dan keluarga majikan sangat baik. Dia membiarkan aku menebus diri sendiri. Kemudian aku mengumpulkan cukup uang untuk menebus diri. Lalu aku dikembalikan kembali. Pulanglah, itu yang penting. Sejak nenekmu diam-diam menjualmu, ibumu hidup seperti kayu. Matanya hampir buta karena menangis. Keluarga besar kalian harus bergantung pada kakek dan nenekmu. Kalau kamu kembali kali ini, harus dipikirkan baik-baik. Iya. Jadi, bagaimana aku akan menjalani hari-hariku ke depan? Benar juga, Paman. Majikan saya baru saja menguruskan akta penduduk untuk saya. Jadi, apakah saya bisa hidup mandiri setelah kembali? Bisa sih, bisa. Tapi, sebagai seorang gadis, itu sangat berbahaya. Dan juga, di desa ini tidak ada tanah yang dibagikan untukmu. Tapi di belakang desa ada sebuah rumah atap genteng kosong. Hanya saja harganya agak mahal. Keluarga itu sukses dalam bisnis, dapat uang banyak, lalu seluruh keluarga pindah ke kota tinggal. Saat pergi meninggalkan rumah kosong, anak saya minta ayah saya membantu menjualnya. Seperti apa rumah itu, Pak? Rumah ubin itu cukup berharga, ya. Saya ingat ada 3 rumah ubin, dan 1 gudang kayu bakar. Sebenarnya, selain uang tebusan selama ini, saya juga menabung sedikit. Paman, bisakah kau tolong tanyakan, berapa harga rumah bata ini? Rumah itu dibangun dengan cukup baik, hanya saja tanahnya kecil. 3 tahun lalu waktu aku titipkan ke ayahku untuk dijual, harganya 40 tael perak. Tapi tidak ada yang beli. Sekarang, aku kira cukup 30 tael perak saja. Tapi memang agak mahal juga. Kalau begitu, bawa aku lihat saja. Kenapa tidak bisa? Sepertinya Sanya punya uang di tangannya. Aduh, sekarang ayah dan ibumu bisa berharap sedikit, terutama ibumu. Aduh, Kasihan sekali. Paman, mendengar kata-katamu ini, ada apa dengan ibuku? Cepat katakan, aduh. Kakek dan nenekmu terlalu otoriter. Keluargamu kan belum pisah harta. Makan hari ini belum tentu ada besok. Seluruh keluarga, tua dan muda, menggantungkan hidup dari 20 mu tanah ini. Ayah dan ibumu bekerja keras seperti sapi dan kuda. Nyonya Jiang tua memegang kendali penuh. Kalau sama ibumu, selalu hanya marah dan pukul. Om itu ngomongnya agak kebanyakan ya. Tidak apa-apa, Om. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Tidak apa-apa, aku Jiang Dazu. Ayahku adalah kepala desa. Pamanku adalah Li Zeng. Nanti ya, kalau keluarga Lao Jiang tidak memperlakukanmu dengan baik lagi, kamu tinggal cari aku saja. Ayo, pamanku akan membawamu melihat rumah. Ayo.
nampaknya akan segera berubah cuaca. Tahun ini aneh sekali. Iya, tahun ini dinginnya lebih cepat dari biasanya. Dulu waktu ini masih panas dan gak bisa tidur. Sekarang malah pakai baju tebal semua. Ah, gadis ini adalah ayah dan ibu. Ini adalah Sanya. Sanya, ya, cepat, cepat, cepat. Mengapa? UPS. Memang gadis dewasa bisa berubah banyak. Ya, anak ketiga ini sekarang benar-benar tampannya. Perjalanan ini pasti sangat melelahkan, ya kan? Begitulah, mertuaku. Kali ini aku datang. Aku dengar dari Daju. Aku ingin melihat rumah batu bata itu. Ngapain buru-buru? Cuaca akan segera berubah. Tinggal dulu di sini. Nanti kalau cuaca bagus, baru kita lanjut. Tidak jadi. Aku dengar akan turun salju lebat sampai gunung tertutup. Aku akan tinggal di sana lebih awal. Tidak jadi. Aku dengar akan turun salju lebat sampai gunung tertutup. Aku akan tinggal di sana lebih awal. Kalau begitu aku bisa lebih cepat menyiapkan persediaan musim dingin, kan? Boleh juga, aku akan ajak kamu lihat rumah itu. Baiklah, ayo kita pergi. Sini. Gadis, kamu lihat bagaimana? Keluarga ini sangat merawatnya saat tinggal di sini. Bahkan batu lempeng di halaman ini. Semua dari dulu. Mereka membawa satu persatu dari gunung. Desa kita, satu-satunya hal yang berbeda adalah harganya agak mahal. 30 liang perak. Bayangkan saja sudah sakit hati. Saya rasa ini cukup baik. Hanya saja harganya agak mahal. 30 tael perak loh. Memikirkannya saja sudah bikin sakit hati. Saya rasa ini cukup baik. Nak, meskipun di sini rumahnya dari bata dan atap genteng, tapi kalau di musim dingin ada babi hutan yang turun, apakah kamu tidak takut kalau mereka menyerang keluargamu? Dan itu 30 tael perak loh. Kamu bisa simpan sebagai mas kawin, bisa dapat suami yang baik. Maaf, Pak Lurah, tapi semua ini sudah saya pikirkan matang-matang. Apakah kamu benar-benar ingin? Saya juga berencana membeli tanah di sebelah sana. Di sebelah sana cuma rumah tanah liat. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Meskipun bangunannya masih utuh, atapnya alang-alang sudah lapuk, tidak layak dihuni. Tidak bisa dihuni. Saya juga tidak berniat tinggal di situ. Tapi tanahnya besar sekali. Saya bisa menanam sayur, menanam bunga, dan sebagainya. Semua sangat mudah dilakukan. Kalau kamu tertarik, itu yang penting. Rumah tanah di sebelah tidak bisa dihuni. Kalau begitu, berikan 1 atau 2 tael perak saja. Baik, sudah tanda tangan surat ini. Uangnya juga sudah selesai dibayar. Kapan saja pergi ke kantor pemerintah untuk cap saja sudah cukup. Hahaha. Benar-benar tidak menyangka San yang bisa kembali hidup. Uangnya sudah habis juga tidak apa-apa. Supaya keluarga itu tidak mengingat. Sanya cepat makan selagi hangat. Di rumah juga tidak ada apa-apa. Hanya ada kue ini saja. Ini saya bawa dari kota. Hari ini tidak makan ini, makan ini saja. Barang seserahan semahal ini tidak bisa kuberikan padamu. Ini tidak bisa. Cepat ambil kembali. Ayam panggang dan kue pilin ini adalah barang langka. Di desa kami, setahun juga tidak makan. Kalau kuberikan 2 kali padamu, kamu simpan saja. Bukankah itu sudah makan? Terima kasih Sanya. Kalau ada apa-apa ingat datang cari aku ya. Kalau begitu, aku akan hubungi kamu lagi kalau ada apa-apa. Hari ini aku tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya semua. Aku duluan ya. Mau beres-beres rumah. Kepala desa, aku juga mau pulang dulu. Baik-baik, hati-hati pulangnya. Aduh. Sini, untuk kamu hehe. Terima kasih, Bu.
Kamu juga makan ya? Bagus sekali. Ibu baik sekali. Kita makan bersama. Hehe. Baiklah. Sanya, Bibi, kenapa kamu datang? Aku pikir kamu malam ini tidak bisa tidur. Jadi aku bawa selimut. Jangan sampai kedinginan. Kamu berikan selimut itu padaku. Kamu mau ngapain malam ini? Rumahku masih bisa muat sedikit lagi. Kamu pegang dulu. Nanti kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja padaku. Baik, tunggu ya. Aku ambil uang untukmu. Tidak usah. Aku sudah pergi. Lupakan saja. Persahabatan ini akan aku ingat. Aku anggap kalian punya pandangan yang baik. Kalian sudah memeluk kakiku lebih awal. Meskipun ini adalah kain kasar yang usang, keras dan tua, tapi sudah dicuci bersih. Terlihat mereka sangat menghargai dan menyayangi barang-barang berharga. Sebenarnya, di ruanganku masih ada tempat tidur hotel bintang 5, selimut bulu angsa dan jaket bulu angsa. Selain itu juga ada pakaian tahan dingin kutub. Tapi sekarang diambil keluar terlalu mencolok dan belum bisa. Enak banget. Dalam hidup ini tidak kekurangan makanan dan pakaian. Pemandangan di luar jendela sangat menyenangkan. Haha. Di tangan saya ada uang. Siang hari saya berada di zaman kuno. Malam hari saya kembali ke ruang untuk menikmati makanan yang lezat. Ibu memanggil apa? Memanggilmu karena kamu mengganggu saya. Hati-hati, saya akan mengkuliti kulitmu. Ibu, saya dengar Sanya sudah kembali. Gadis bodoh itu, Sanya, kenapa dia kembali? Tak boleh dia kembali. Wanita dari pabrik keramik. Sialan, busuk. Ibu dengar, begitu gadis itu kembali. Langsung beli rumah batu hijau di desa dari kepala desa. Habis 30 liang. Apa 30 liang? Ya Tuhan, 30 tael perak cukup untuk membeli 6 istri untuk Laosi. Kamu bilang itu benar-benar Sanya. Aku yakin orang-orang kaya bilang dia punya kepala yang berwibawa. Kalau begitu, gadis bodoh ini pasti punya uang sisa. Hanya saja dia sekarang mengurus kartu keluarga perempuan yang mandiri untuk meminta uang. Tidak masuk akal. Apa yang harus dilakukan? 30 tael, ya Tuhan. Ini cukup untuk petani seperti kita bertani selama 10 tahun. Tidak mungkin kita bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Kita harus mendapatkan uang ini. Anak keempat kita akan ikut ujian tahun depan di musim semi. Uang itu pasti akan teratasi. Semua sudah diatur. Uang itu pasti tidak akan kembali. Tapi kita akan menggunakan hubungan keluarga agar gadis itu mau mengembalikan sisa uangnya untuk biaya ujian si sulung. Tapi waktu itu saat menjualnya, dia sudah bisa mengingat. Dia bisa percaya sama kita. Dasar anak nakal, mudah dibujuk. Oh iya. Bukankah masih ada rumah genteng hijau? Kalau sudah dibeli, kita siapkan saja. Beberapa hari lagi kita pindah ke sana. Ya Tuhan. Cucu perempuanku tercinta, tidak peduli dengan kami. Mandiri membuka rumah sendiri. Dia tidak berbakti. Aduh, orang bilang perempuan berubah banyak saat dewasa. Tapi kamu malah berubah jadi tidak berperasaan. Ya, kalian berdua siapa? Pagi-pagi sekali di halaman rumahku berisik sekali. Berisik apa, San? Kamu bahkan tidak mengenali kakek dan nenekmu. San, sejak dulu tidak ada gadis yang bisa mandiri seperti ini. Kalau kamu tidak mau menyerahkan properti kepada kami, kalau kamu tidak mau memberikan uang sewa kepada kami. HMPH, kenapa harus? Kenapa? Karena kami adalah kakek dan nenekmu. Di dalam keluarga ini, kami yang berkuasa. Halo, kakek dan nenek. Kau, nenek tua yang menyebalkan. Dulu kau yang menjual Jiang Wanyue ke rumah bordil, kan? Aku belum menghitung ini padamu.
Sekarang kau datang mencariku. Baiklah, sekarang pergi dari rumahku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kau bilang apa? Kalau kau tidak tertawa, kami tidak akan pergi. Kalau berani, bunuh aku. Aku akan bunuh kamu. Ah! Sanya, kamu gila. Dia kan nenekmu. Cepat hentikan sekarang juga. Mau aku berhenti? Mudah saja. Sekarang keluar dari rumahku. Berani melawan atasan, memukul anggota keluarga, saya akan melapor ke polisi. Lapor sekarang juga. Pak pejabat, tolong berikan keadilan. Kakek dan nenek saya sangat kejam dan kasar. Mereka sering menyiksa ayah dan ibu saya. Bahkan menjual cucu perempuan mereka sendiri ke rumah pelacuran. Saya ingin dengar. Lihat dia akan berdiri di pihak siapa, Pak Guan. Kamu ya? Oh, benar juga. Anak kesayangan kalian yang keempat tahun depan akan ujian. Kalau sampai anak kesayangan kalian yang keempat ini terganggu oleh hal-hal kotor yang kalian lakukan sebelumnya, bagaimana nasib masa depannya? Apa yang harus kita lakukan? Aduh, kita pergi saja, HMPH. Hei, saya sarankan kalian. Kalimat terakhir, kalau sampai lagi berani memperlakukan orang tuaku dengan kasar, lain kali bukan batu lagi yang akan kamu hadapi. Ini aku. Oh, Tuan Marquis Henyuan, selamat datang. Bawa aku pulang untuk mendapatkan hadiah. Apakah gambar di surat perintah buruan kerajaan itu kamu? Xiao Yueyu. Kamu belajar dari siapa kemampuan menyembuhkan ini? Bapak guruku pun belum pernah melihatnya. Obat ajaib yang bisa menghentikan perdarahan secara instan. Ingin belajar ya? Tidak akan ku beritahu. Aku datang untuk membicarakan pertukaran pena. Batu emas hitam ada di tanganmu. Bagaimana Pangeran Hou ingin memilikinya? Kalau begitu, biarkan aku dengar apa yang Pangeran Hou rencanakan untuk ditukar. Ini adalah lencana kerajaan. Dengan ini, kau bisa bebas melintas di dinasti Tianqi tanpa hambatan. Selain itu, saya tahu kamu ingin menyelidiki siapa yang menculikmu dulu. Ini adalah lencana kerajaan. Dengan ini, kamu bisa bergerak bebas di dinasti Tianqi. Selain itu, saya tahu kamu ingin menyelidiki siapa yang menculikmu dulu. Apa yang ada di tubuhmu? Sistem pemantauan ponsel secara otomatis melacak hal-hal yang saya minati. Benar kan? Bagaimana kamu tahu tentang hal yang ingin diselidiki oleh tuan kita? Tidak ada yang tidak bisa diselidiki, tapi kamu harus bantu kami menyembuhkan Raja Pengawas terlebih dahulu. Tidak baik. Itu si bodoh Zhao Jianqiang. Bagaimana dia menemukan sini? Li Qingfeng membawa Ouyang Xiu dan Nona Jiang melalui jalan rahasia. Aku akan mengalihkan kejaran. Baik, tunggu sebentar. Yaitu pencuri wanita di rumahnya itu bersembunyi di dalam. Ini transaksi, kan? Aku setuju denganmu. Pertama, bantu aku bereskan 2 orang tua di luar sana yang sudah tidak berguna itu. Selesaikan dengan bersih. Baik. Racun serangga ini dan racun tangan tulang berbaur. Memaksa kehilangan kesadaran akan meledakkan tubuh dan mati. Bangunkan dia. Kamu punya cara. Kamu urus saja. Kalau dicoba pasti tahu hasilnya. Orang yang menyelamatkanmu. Serangga jahat di dalam tubuh pangeran sudah seluruhnya dibekukan, tapi masih butuh 7 hari untuk benar-benar membersihkannya. Orang yang menyelamatkanku. Lucy Cheng, kamu membawanya ke sini karena aku berhutang budi padamu. Agaknya sedikit narsis. Gadis ini hari ini datang hanya untuk menukar informasi. Ayo, jelaskan. Bangsawan dan tentara mengelilingi tempat ini. Tepat saat yang tepat.
Mainkan saja. Pasti lebih bagus dari belati kamu. Zhao Xinqiang adalah orang istana. Bunuh dia sama saja dengan melawan istana. Lalu apa? Walaupun dia raja, aku tetap akan membunuhnya. Perempuan iblis, cepat letakkan senjatamu. Bising. Ah. Ya Tuhan. Ini senjata apa? Lebih hebat dari meriam api. Haha. Sekarang kamu bisa memberitahuku rahasia batu hitam emas, kan? Batu hati hitam adalah kunci untuk membuka rahasia zaman kuno, dan ruangmu mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Ini yang kamu maksud dengan ruang. Mengapa dekorasi rumah ini begitu aneh? Apa ini kotak yang bisa menyala? Orang desa ini menyebutnya komputer untuk mencari informasi. Sebenarnya aku adalah bidadari dari langit. Aku duluannya. Pangeran Hou. Laporan untuk Pangeran Hou. Pangeran Hou. Ini bagaimana keluar? Jangan buru-buru. Oh. Ada laporan mendesak dari dalam istana Pangeran Hou. Kaisar tua dalam kondisi kritis. Pangeran mahkota sudah menutup gerbang istana. Ternyata tidak bisa diam juga. Gu Zichen, kita berdua sebaiknya pulang dulu. Tunggu. Apakah kamu belum memberiku sesuatu? Ini adalah jejak para penculik yang menjualmu dulu. Sebagian besar dari mereka sudah dibungkam. Yang tersisa bekerja di kediaman Pangeran Mahkota. Kediaman Pangeran Mahkota? Ya, pas banget pergi ketemu dia. Aku juga mau pergi. Pas banget lihat apakah ada obat baru untuk mengobati racun. Kamu pergi ke Tianluo. Tidak bisa membedakan raja kecil dan besar. Ya, siapa yang memutuskan? Panggil saja kakak. Dia akan membawamu pergi. Kak. Aduh, cukup. Harus disepakati dulu. Ya, masuk ke kediaman putra mahkota. Hidup mati tanggung jawab sendiri. Masih ingat aku kan? Desa Jiang, keluarga Jiang Dahe. Kamu itu gadis kecil itu. HMPH, benar. Kamu tidak mati. Karena ulahmu, aku sudah mati lama. Sekarang aku jadi hantu yang datang mencari balas dendam padamu. Pahlawan wanita, tolong ampunilah saya. Semua ini atas perintah pangeran. Pangeran sekarang di mana? Di ruangan rahasia. Sedang membuat ramuan keabadian bersama dukun, menggunakan hati dan hati manusia. Hati dan hati apa? Saya ingin melihatnya. Apakah pangeran ini monster atau dewa? Kalian bagaimana bisa masuk? Bunuh mereka. Begitu saja masuk. Pangeran mahkota meracik racun jahat, menyakiti rakyat. Apa hukumannya? Aku tentara Chu. Berani kalian sentuh aku? Kenapa jadi tidak berani? Mencari mati. No Ouyang Siu, ayo bermain. Yang mulia, akhirnya ditemukan. Yang mulia tahu tentang dunia rahasia ini. Ini adalah warisan dari kaisar pendiri. Batu hitam emas adalah kuncinya. Dan orang yang memiliki ruang adalah Jiang Wanyu. Apa yang dilakukan Jiang Wanyu? Menyelamatkan makhluk hidup. 100 tahun yang lalu terjadi kekeringan. Pemilik ruang menggunakan kekuatan ladang spiritual untuk menurunkan hujan dan mengatasi bencana. Bencana alam muncul lagi. Hanya kamu yang bisa melakukannya.
Aku tidak mau. Membuka dunia rahasia ini pasti butuh banyak camilan. Itu semua aku kumpulkan dengan susah payah. Aku cuma ingin pensiun dengan tenang. Aku tidak mau berkorban apapun. Kalau kamu tidak peduli, seluruh dinasti Tianqi akan hancur, termasuk orang tuamu dan desa Jiang. Jadi, kamu mau bilang aku memaksa secara moral, kan? Baiklah. Aku akan membantumu membuka dunia rahasia. Tapi setelah selesai, semua batu hitam emas milikmu harus aku ambil. Selain itu, kamu tidak boleh ikut campur dalam hidupku lagi. Setuju. Kekuatan ini milikku. Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? Lihat. Inilah sumber spiritual. Benar-benar ada aura spiritual. Yang mulia Sang Regen, Anda memiliki bakat memerintah dan juga kemampuan untuk menerima orang lain. Mengenai Lu Shicheng, tidak menjadi raja baru. Tidak boleh ada kesalahan dari menteri yang taat perintah. Nah, sekarang transaksi selesai. Aku pergi dulu ya. Haha. Aku akan mengirim orang untuk mengurus pendaftaran dan tanahmu dengan baik juga. Ada hal lain yang ingin kau katakan padaku. Kalau nanti kau butuh apapun, bisa kapan saja datang mencariku. Nona Jiang, kebaikanmu akan selalu kuingat. Kalau ada yang mencarimu nanti, katakan saja nama aku, itu sudah cukup. Tidak mengajak saya masuk duduk. Wah, Tuan Muda, hari ini penuh dengan urusan. Masih sempat datang ke desa ini. Yang mulia memberi beberapa kue kecil. Saya rasa kamu mungkin akan menyukainya. Ah. Hei, kamu langsung masuk saja. Tempat ini bagus, lebih tenang daripada kediaman Tuan Muda. Tentu saja, ya. Yoh, Raja Perwalian mengundangku masuk istana untuk menjabat sebagai penyembah ladang suci. HMPH. Bahkan memberiku 1 kotak batu hitam. Tidak mau. Sudah kukira kamu akan berkata begitu. Ini adalah kontrak ladang untuk orang tuamu, dan juga dokumen pembebasan pajak dari desa Jiang. Baiklah, anggap saja kamu masih punya sedikit hati. Sebelum melintasi waktu ini, aku sudah membalas dendam untuk masa depan. Setelah melintasi waktu, utang di masa lalu juga sudah terbayar. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi Jiang Wanyue dari desa Jiang. Berkebun dan merawat bunga itu cukup baik. Jiang Wanyu, apakah kamu pernah berpikir tentang itu? Tidak pernah. Aku sudah bilang aku hanya ingin menikmati masa tua. Aku tahu kamu salah paham tentang aku. Waktu itu, surat cerai adalah keinginan dari nyonya tua. Tentang hal waktu itu, kamu juga sudah bilang. Semua itu sudah berlalu. Tak perlu dibahas lagi. Kalau aku bilang aku menyesal. Tuan Pangeran, kamu sibuk dengan urusan negara. Lebih baik fokuskan pikiranmu pada istana. Di tempatku ini kecil, tak mampu menampung dirimu yang sebesar Buddha. Tapi, jika Tuan Pangeran benar-benar menyesal, kalau begitu,
Saya bisa melihat kamu yang tampan. Saya akan berpura-pura tidak mengenalmu, meninggalkan segalanya yang lalu, memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Suatu hari nanti saya akan menikahimu lagi. Itu belum tentu.